Kali ini kita akan memulai dengan penyusunan satu buku kompetensi teknis. Saya ambil contoh yaitu mengenai Departemen IT. Ya, jadi jika kita membuat buku itu nanti ada kamus kompetensi, lalu ada panduan instrumen kompetensi teknis, dan yang satu lagi adalah penjelasan. Ya, jadi ini adalah satu set yang akan dimiliki oleh perusahaan di satu departemen. Jadi kalau kita ada 10 departemen misalnya, artinya perusahaan akan mendapatkan 10 box mengenai panduan kamus kompetensi teknis secara lengkap. Nah, apa yang akan Bapak dan Ibu peroleh dari hasil penyusunan kamus kompetensi? Yaitu di kamus kompetensi buku pertama, yaitu panduan, kita akan memiliki gambaran kompetensi yang dibutuhkan di departemen tersebut. Ya, jadi di situ lengkap sekali, ada isinya mengenai kompetensinya, teknis, lalu yang kedua berkaitan dengan definisinya, yang ketiga juga berkaitan dengan level kompetensi yang dibutuhkan, hingga daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika technical kompetensi ini kita gunakan. Nah, saya ambil contoh di sini adalah kompetensi teknis IT. Saya akan mengambil contoh satu departemen, ya di sini job family kita sebutnya, yaitu bagaimana job family ini menjadi satu acuan di departemen tersebut, misalnya contohnya information technology. Nah, dalam buku ini berisi tentang hal-hal yang cukup lengkap. Kita bagi beberapa klaster disebut. Jadi klaster itu adalah penentuan kategori dari masing-masing departemen yang akan diukur. Misalnya contoh departemen IT, misalnya ada unit kerja SAP, ada unit kerja hardware, software, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat di daftar isi ini cukup lengkap sekali. Dan ini semua dari mana? Dari hasil kita melakukan yang namanya intake data. Biasanya kita bertemu dengan satu departemen, pimpinan departemen, lalu kita tanya kebutuhannya apa, lalu kita konfrontasi dan kita bertanya juga dengan pihak bawahan. Jadi dari dua data itu barulah kita susun. Oh, ternyata kompetensi yang dibutuhkan di unit kerja ini adalah A, B, C, dan D. Nah, dari situ barulah kita tentukan yang disebut sebagai kompetensinya, gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan klaster kompetensi teknis, definisinya juga kita jelaskan, lalu proficiency level atau 5 level dari setiap kompetensi juga akan disusun. Apa gunanya? Kita tidak lagi mengukur secara bias atau secara ragu-ragu, tapi dengan penentuan masing-masing angka kompetensi itu, sehingga ketika kita melakukan proses evaluasi atau assessment, tidak lagi mereka-reka, tapi clear pada perilaku yang dibutuhkan. Nah, nanti juga ada teknik yang kita misalkan namanya behavior driven interview, lalu tes tertulis, demonstrasi jika ada, lalu presentasi juga jika dibutuhkan ada. Jadi nanti kompetensi mana saja yang ternyata kita bisa gali lebih dalam lewat demonstrasi atau lewat presentasi. Nah, di sini pada saat kita menjelaskan mengenai profil job assessment, ini adalah dari satu job family itu apa saja, dan kita sudah membuat kodenya, sehingga kalau kita bertanya atau kita mencari beberapa poin kompetensi detail, kita tinggal jelaskan kode mana yang ada di situ. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa setiap kompetensi juga akan diukurkan di masing-masing unit. Jadi ada kompetensi yang tidak diukurkan di semua unit, tapi ada juga kompetensi yang clear diukurkan di semua unit, bahkan di semua departemen. Jadi itu yang sifatnya core, ya, dan yang sifatnya general. Core adalah yang berkaitan dengan technical, apa yang dibutuhkan di departemen tersebut. Sedangkan core berkaitan dengan general, berkaitan dengan kompetensi-kompetensi umum yang memang harus dimiliki oleh semua orang di departemen tersebut, khususnya di sini adalah departemen IT. Nah, ini adalah contoh bagaimana
setiap detil itu nanti akan punya penjelasannya masing-masing. Sehingga siapapun juga yang melakukan assessment, mereka punya bahasa yang sama. Gitu ya, kuncinya adalah penyelarasan bahasa, keseragaman bahasa, sehingga ketika diukur oleh orang lain itu akan sama hasilnya. Ya. Lalu berikutnya adalah penyusunan kompetensinya. Bagaimana kompetensi itu kita breakdown sampai akhirnya menjadi bentuk satu kompetensi dengan 5 level evaluasi. Jadi ada penjelasan secara detailnya. Nah, biasa di tengah-tengah sebelum itu menjadi level kompetensi, itu ada yang disebut sebagai key behavior, key action behavior, yaitu tindakan-tindakan atau proses apa saja yang harus ada dalam kompetensi tertentu, sehingga ruang lingkup itu sudah dibatasi di situ. Ya, jadi kalau kita mengukur misalnya contoh di bagian hardware itu terdiri apa saja sih? Misalnya jaringan, lalu komputernya, lalu juga bicara tentang network dan sebagainya. Nah, itu artinya ruang lingkup 3 itulah yang harus kita ukur. Jadi pada saat nanti bertanya pun kita jauh lebih fokus dan konsisten. Ya. Lalu di sini juga ada deskripsi proficiency misalnya. Itu penjelasannya sudah mulai level ya. Level 1 misalnya memahami, level 2 mampu melakukan dengan batasan tertentu. Level 3 mampu melakukan dan melakukan problem solving. Level keempat mampu mengembangkan satu desain, satu pemikiran baru. Sedangkan yang level 5 adalah dia sudah mampu mentransfer knowledge secara umum, baik kepada unit kerjanya ataupun kepada unit kerja lainnya. Nah, nanti juga ada pembedanya ya, karena tidak semua kompetensi seperti yang saya katakan tadi akan diukurkan di semua orang atau di semua jabatan. Jadi datanya akan kita pisah. Oh, untuk satu kompetensi ini hanya di unit kerja mana saja akan diukurkan, tapi tidak akan diukur di unit kerja yang lainnya. Ya. Nah, lalu di buku kedua di sini ada panduan instrumen. Ya, jadi kalau instrumen itu bicara tentang ketika saya akan melakukan assessment, pertanyaan apa yang harus saya tanyakan, seberapa dalam, seberapa detail, seberapa intensitasnya saya harus menggali pertanyaan tersebut. Ya, jadi di sini seorang asesor yang nantinya akan mengakses di internal, tentunya kita harus bekali dulu dengan teknik-teknik bagaimana mereka bertanya dengan menggunakan teknik behavior event interview. Ya, nah ini buku kedua. Buku kedua ini berisi tentang pertanyaannya, ya, bagaimana cara menggali. Jadi nanti pada saat berbagai macam departemen harus melakukan proses assessment, tentunya kalau didukung dengan LMS yang bagus gitu ya, akan bisa menjaga kerahasiaannya, karena bagaimanapun juga kalau kita dilakukan ini secara offline atau secara direct langsung, ada konsekuensi atau ada risiko mereka bisa mengcopy, mereka bisa membocorkan dan lain sebagainya. Jadi saran saya, ini menjadi buku yang sangat confidential, tapi ketika kita akan gunakan ini dengan menggunakan LMS. Nah, di sini ada satu teknik interview yang kita lakukan juga, yaitu metode STAR dari behavior interview. Jadi STAR ini kita pertama melihat situasinya, lalu bagaimana tugas itu dilaksanakan. Yang kedua bicara tentang actionnya apa, dan yang terakhir yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana hasilnya. Ya, jadi hasil pun tidak diukur dari kualitas jadi atau tidak jadinya, berhasil atau tidak berhasil, namun dilihat dari bagaimana ketika menghadapi situasi dia tetap konsisten sehingga hasil atau kualitas kerjanya tetap optimal. Ya, jadi kita tidak sekedar bertanya hanya untuk kuantitas, tapi kita bertanya untuk kualitas. Dan terakhir nanti seorang asesor diminta untuk mengisi lembaran form pengisian hasil asesmen. Nah, ini juga ada beberapa yang kita membagi ya
kompetensi tersebut sesuai dengan jabatan-jabatan yang perlu diukur, ya, dan berapa bobotnya. Karena seperti yang kita lihat ya, kalau kita bicara tentang kompetensi tertentu, itu bisa jadi itu sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan di jabatan yang lebih rendah, bukan jabatan lebih tinggi, gitu ya. Jadi tidak serta-merta semakin tinggi jabatan semakin bagus, belum tentu. Karena dalam technical kompetensi kita bicara tentang spesialisasi. Jadi bisa jadi semakin rendah jabatan, semakin teknis pekerjaannya, semakin tinggi kompetensi teknis tersebut harus dimiliki oleh seseorang, gitu ya. Di gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi instrumen ini juga sangat bermanfaat sekali, walaupun kita harus tetap ada pelatihan agar penguasaan kita terhadap konsep assessment ini bisa lebih optimal. Nah, contohnya, jelaskan pemahaman Anda mengenai proses dasar program ABAP misalnya. Nanti jawaban yang diharapkan apa? Mampu nggak dia menjelaskan? Kalau dia tidak bisa menjelaskan, berarti dia fail di tahapan itu. Nah, biasanya kita bertanya dari level 3 dulu, sebagai level yang netral di tengah. Kalau dia tidak bisa menjawab, artinya kita mencoba untuk mundur ke pertanyaan nomor 2 atau level 2. Tapi kalau dia bisa menjawab dengan bagus, kita jangan puas di situ, kita coba di level 4. Kalau ternyata di level 2 dia bisa mengerjakan, tapi di level 3 jawabannya ragu-ragu, artinya level 2. Tapi demikian juga kalau ternyata di jawaban level 4 dia bagus, mungkin kemampuannya memang di atas rata-rata yang dipersyaratkan. Jadi variasinya sangat beragam, ya. Nanti pada saat pelatihan assessment juga kita akan benar-benar melatih para asesor untuk mereka memahami bagaimana proses mereka bertanya, ya. Dan di buku yang terakhir ini bicara tentang tata tertib, panduan, pelaksanaan, dan sebagainya. Ini biasanya bermanfaat untuk penyelenggara assessment di perusahaan. Baik, ini satu gambaran tentang penyusunan kamus kompetensi yang dilakukan di berbagai macam perusahaan. Kami sudah punya pengalaman juga di beberapa perusahaan multinasional dalam penyusunan kamus kompetensi ini. Terima kasih banyak, salam sukses.